Nah, kalau berkaitan dengan fisiknya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, ada beberapa yang kita bisa lakukan untuk membersihkan endotoksin ini sebenarnya. Ya. Bahan yang kita bisa ambil. Yang pertama apa? Saya harus katakan menggila karena angka-angka orang yang sakit itu sudah mungkin kalau bahasa anak sekarang tuh di luar nurul gitu. Ya. Di luar nurul. Ya, bukan di luar nalar, di luar nurul. Ya. Dan itu tidak lain tidak bukan memang karena kejahilan kita, ya, atau mungkin ketidaktahuan kita sampai ketidakmautahuannya kita. Jadi Indonesia nih Bapak Ibu sekalian adalah salah satu negeri yang berlimpah ruah dengan berbagai macam tanaman obat. Ya. Dan negeri kita ini Bapak Ibu sekalian ya dikenal sebagai negeri rempah gitu loh. Itu salah satunya. Sehingga fitur-fitur tanda kutip yang Allah ciptakan di negeri ini kita tidak manfaatkan dengan baik. Kalau saya bilang kalau orang Arab itu Bapak sekalian ya masuk ke Indonesia, dia katakan ini surga, dia bilang. Karena orang Arab itu kan nggak pernah lihat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana kan nggak ada sungai, nggak ada sungai, nggak ada air terjun. Maka dia datang ke sini tuh kayak surga, dia nggak mau balik, dia nggak mau balik terus nikah sama orang di sini kan. Ceritanya begitu. Jadi kalau saya bilang Indonesia itu surga gitu loh. Surga dalam artian bahwa gambaran-gambaran tentang surga beneran itu seperti ada di negeri ini gitu loh. Bicara tentang makanan, bicara tentang buah, bicara tentang tempat, semua tuh ada gitu loh. Apa yang nggak ada di Indonesia? Ya, sehingga ada hashtag kan semua ada di Indonesia gitu loh. Contoh nih, Anda nggak perlu ke Maldives untuk menikmati pantai-pantai yang indah. Anda bisa ke Derawan juga cukup, ya di Kalimantan Timur itu. Atau pergi ke Raja Ampat juga cukup gitu loh, nggak perlu mahal-mahal sampai 20 juta mungkin pergi ke Maldives seperti itu ya. Termasuk juga dengan hal-hal yang sifatnya hal-hal yang sifatnya kebutuhan fisik kita ya. Negeri ini Bapak sekalian, boleh saya katakan Anda mungkin baca datanya, di Indonesia ini subhanallah ya, negeri yang angka filantropi tertinggi di dunia seingat saya. Filantropi itu rasa kesosialan, angka bukan sosialita, bukan, semangat membantu orang lain itu tinggi banget gitu loh ya. Sosial kan, bukan sosialita lain cerita ya. Jadi itu Masya Allah ya, karena di mana-mana kita bisa bantu orang gitu kan, banyak bisa bantu orang di negeri ini gitu kan. Jadi makanya saya bahagia tinggal di Indonesia ya. Jadi kebahagiaan ini yang mungkin kita harus terus tanam Bapak sekalian, sehingga nanti kita pun nanti matinya bahagia. Kan maunya mati bahagia kan. Kalau mau mati bahagia maka disiapin mulai hari ini. Jangan suka bete, jangan suka baper, jangan kepo, ya kan. Semua urusan orang kan sekarang dikepoin, maka ada istilah overthinking gitu kan. Semua dipikirin. Itu penyakit itu. Ya. Maka ada dua hal yang nanti mudah-mudahan Allah cukupkan waktu kita di pagi hari ini untuk kita bahas. Yang pertama udah mau nyatet aja. Jadi gini, ada dua. Nanti kita akan kupas satu-satu ya. Yang pertama itu tentang endotoksin. Endotoksin itu maksudnya apa? Jadi endotoksin yang pertama adalah endotoksin yang ada dalam diri kita. Ya, endotoksin yang ada pada diri kita. Yang kedua nanti endotoksin yang berasal dari sesuatu dari luar. Ya. Dalam artian endotoksin itu racun sebenarnya. Endo itu di dalam, toksin itu racun. Ya. Ada banyak hal Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang bisa menyebabkan itu. Tapi kita akan bahas dulu hal-hal yang sifatnya endotoksin yang ada dalam diri kita lah, katakanlah begitu. Ya. Tiap kita ini Bapak Ibu sekalian membawa
gen-gen tentunya dari orang tua atau leluhurnya kita. Maka gen-gen itu akan berkembang tumbuh dalam diri kita tentunya. Kalau ada yang dia katakanlah kurang baik, bisa jadi diperbaiki, ya. Tapi kalau dia kurang baik dipelihara, ya, terus dipelihara kekurang baikan itu dia akan menerus terus gitu kan. Ya, ini. Baik, bagaimana caranya? Kalau kita menelaahnya begini, kita tahu bahwa waktu Isra Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau kan waktu mau diangkat ke langit kan, itu kan dada beliau itu kan dibersihkan dulu oleh malaikat Jibril, dibuka dulu, dibersihkanlah hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau bicara tentang endotoksin yang paling utama, ya, endotoksin paling utama itu justru letaknya itu adanya bukan dari infeksi atau mungkin masalah oksidasi dalam tubuh kita, tapi justru malah toksin yang paling berat itu adanya dalam kolbunya atau hatinya kita. Itu dulu, ya. Nah, kenapa saya katakan ini menjadi suatu hal yang menjadi konsep, sebenarnya konsep Islam, bukan konsep sehat masa kini. Jadi saya melihat bahwa penyakit-penyakit yang ada saat ini sebenarnya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Masalahnya itu aja, ya. Masalah itu aja, sebabnya itu aja. Mungkin di majelis ini sudah berbuih-buih saya, mungkin bahasanya itu kan, saya ngomongin kalau saya tanya ini sehat atau enggak, Anda sudah tahu itu sehat atau tidak kan? Tahu. Tapi kenapa tetap dimakan? Kan gitu masalahnya. Misalkan. Berarti kan ada sesuatu di situ gitu loh. Ya. Sebagaimana kemarin ada kisah menarik di kantor saya. Ini saya mau kasih takut-takut sedikit lah buat Anda. Jadi kemarin tuh di kantor ada ada staf kita yang kena gangguan jin, perempuan. Kemudian karena saya memang nggak biasa ngerukyah, jadi saya panggil saja teman-teman yang memang kerjaannya merukyah. Terus berdialoglah mereka kan, si sahabat saya, si ustadz itu gitu kan, dengan si jin itu. Kamu namanya siapa? Kunti, dia bilang begitu. Suaranya begitu berubah. Kunti. Kamu jin kafir atau jin muslim? Muslim, dia bilang gitu kan. Terus yang lucunya itu apa coba? Kan kita bertiga tuh. Saya kan di sebelahnya kan ada teman saya itu 2 sama perukyah itu. Saya di sampingnya. Terus teman saya itu tanya, yang berukiah itu, kamu tahu nggak sama bapak yang jenggotan itu, yang berewokan itu, kata dia. Tahu lah, dia bilang. Berarti saya di luar dunia nyata, saya dikenal juga di dunia luar. Suaranya begitu, suara aslinya si Ahwat itu, si ibu itu tuh nggak gitu. Tapi ketika ada jin itu gangguin, berubah suaranya. Taulah, itu yang ngajakin hidup sehat itu kan, dia bilang. Terus dia bilang begini, intinya tuh dia bilang gini, kalau orang tuh hidup sehat, nanti ibadahnya makin baik. Makanya saya nggak suka. Kata dia begitu. Ya sudahlah, apapun yang dia nggak suka, mari kita beri kan gitu. Kasihlah kurma ajwa. Nolak dia. Jangan, kata dia gitu. Jadi mudah-mudahan habis dengar ini Anda takut makan kurma ajwa. Gak gitu lah. Kan Nabi bilang kan makan kurma ajwa 7 itu kan bisa menghilangkan sihir sampai sore kan. Nah gitu. Jadi subhanallah, akhirnya ketelan juga itu. Tapi yang menarik ya, minum air madu aja dia nggak mau. Jadi jin itu Bapak sekalian, itu nggak ada yang mereka sukai kecuali makanan yang buruk. Mungkin kalau bahasa kita tuh makanan yang nggak halal dan makanan yang nggak sehat. Gitu aja. Itu yang mereka sukai. Jadi kalau seorang itu pengen dekat sama dunia perjinan, ya makanlah 2 hal tadi itu, yang nggak halal sama yang tidak baik. Nggak mau lah kita kan, ngapain? Orang dia mah
banyak gangguin manusia kan zaman sekarang. Sampai dia bilang tuh, sekarang bahasa kita tuh ya, kerjaan saya tuh lebih ringan kata dia. Karena saya nggak perlu lagi ganggu orang-orang nggak sholat kan. Orang-orang nggak sholat sudah nggak sholat aja, nggak perlu digangguin lagi ya, nggak perlu digoda. Yang saya ganggu malah orang-orang yang berzikir, orang-orang yang amalnya bagus. Nah pertanyaannya, kok bisa zikirnya bagus, sholatnya bagus, tilawahnya bagus, tapi kok bisa makhluk itu masuk? Itu kadang pikiran saya begitu. Kan gitu kan? Jadi orang yang sudah menjaga amalannya mungkin ya. Nah, babnya nanti akan masuk ke bab yang nanti kita akan bahas di sini bersama, bahwa tubuh kita itu, diri kita itu di luar bicara ruh ya. Jadi ruh yang Allah tiupkan dalam diri kita itu yang sebenarnya kalau kita terbang sebentar ke masa kehamilan ya. Sini kalau ada yang hamil kan 40 hari kan Allah tiupkan ruh kan. Maka kalau sudah masuk 40 hari, maka anak itu sudah butuh makanan ruh. Makanan tanda kutip. Makanan ruh yang paling baik apa? Quran. Makanan ruh kan. Maka makanan ruh ini Bapak-Bapak sekalian, jamaah sekalian berupa Al-Quran tadi ya. Anda bayangkan Quran itu isinya apa? Ilmu. Ya. Segala macam ilmu itu ada dalam Quran, dari sejak ilmu penciptaannya alam semesta ini sampai kiamat itu ada pada Quran. Anda bayangkan misalkan gitu kan. Saya kadang-kadang mikirnya kalau misalkan belakang otak kita nih, di belakang sini gitu ada colokan USB. Ngebayanginnya, roamingnya saya gitu kan. Terus kita butuh ilmu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, bahkan sampai kiamat. Ada flash disk dengan kapasitas berapa miliar tera apalah gitu kan, giga gitu-gitulah. Pokoknya unlimited. Colokin cus masuk. Pinter gitu. Ya. Kan seru tuh. Makanya kaidah dasar dalam ilmu adalah kaidah kita mengenal nama. Tidak percaya? Baik. Saya sebutkan begini, saya yakin Anda tidak paham, mungkin sebagian besar. Saya sebut ya. Yang paham dulu deh, misalkan lengkuas. Paham? Anda langsung kebayang makanannya apa saja yang pakai lengkuas. Betul? Banyak kan? Padahal gara-gara satu nama lengkuas. Saya tanya lagi. Kunyit. Tahu? Ya, makanan pakai kunyit ini itu segala macam. Gara-gara nama. Ya kan? Tapi kalau saya sebutkan misalkan retinopati diabetika, paham? Nggak paham kan? Nggak apa-apa, nggak paham. Maka kaidah dasar dalam ilmu adalah ketika Sang Maha Guru yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia pertama yang bernama Adam alaihissalam dalam potret, dalam gambaran yang Allah berikan di surat Al-Baqarah. Allah jelaskan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Itu potret dasar tentang kajian. Jadi pertama kali Allah katakanlah kaidah dasar ilmu itu mengajarkan nama-nama. Kan Adam itu dimuliakan Allah gara-gara apa? Gara-gara Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga malaikat pun disuruh sujud oleh Allah. Ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Maka kaidah dasarnya pelajari nama-nama. Ya. Contoh mungkin kalau sudah nama itu termasuk juga kalau kita bicara tentang misalkan dalam syariat. Saya sebut misalkan khiyar. Dalam ada salah satu kaidah jual beli ada namanya khiyar. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak apa-apa, nggak tahu nggak apa-apa. Ada namanya qobet. Lagi tuh. Kaidah jual beli. Ya. Nah, semakin banyak hal-hal yang berhubungan dengan nama ini yang kita paham jamaah sekalian, maka semakin cerdaslah kita. Kenapa? Tanpa sadar ilmu atau mungkin tadi saya sebut kunyit, Anda sudah tahu katakanlah kunyit itu manfaatnya apa, lengkuas apa, dipakai buat apa, kegambar semua. Ya. Itu nama. Makanya berkaitan kembali ke tadi ya, kembali ke apa tuh namanya? Toksin tadi itu. Kita harus tahu nih kira-kira toksin-toksin dalam diri kita ya.
endotoksin yang ada pada kolbu kita itu kira-kira apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang dibawa dari leluhurnya kita apa? Gitu. Ya. Jadi yang ada dalam diri kita sekarang itu apa? Karena jelas tidak akan sama dengan mereka. Sama ada lah, cuman bisa jadi ada penambahan, bisa jadi ada pengurangan. Penambahannya gara-gara apa? Gara-gara lingkungan kita, gaulannya kita, ya. Makanya Nabi kan bilang bahwa iman seseorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul, iman loh. Ya. Artinya apa? Kalau bergaul dengan teman yang buruk, tidak baik, maka buruklah dia. Urusan iman saja Nabi sudah memperingatkan seperti itu, ya. Itu sebabnya nanti kalau mau jadi lebih baik, ya, carilah teman-teman yang obrolannya itu bukan lagi nih kalau mau naik level. Karena biasanya wanita kan secara umum obrolannya standar. Secara umum, ya kan? Yang diobrolin apa? Ya itu. Kurang seru gitu kan. Tapi kurang seru maksudnya kalau Anda sudah mulai naik level, jadi mencari teman yang kira-kira obrolan itu kaitannya dengan kebaikan. Berarti boleh dong nyampah-nyampah, boleh lah. 20% aja. 80%-nya hal-hal yang baik. Ya. Yang receh-receh boleh nggak? Boleh. Tapi nggak usah banyak-banyak. Gitu kan. Bakso paling enak tuh di mana sih? Nah, itu receh. Ya, itu receh. Tak ada manfaatnya. Ya, ngobrolin bakso, mie ayam gitu kan. Udahlah yang dibahas itu nggak sehat misalkan gitu kan. Sekarang kita tes-tesan. Kan sudah sering saya ngajarkan kajian di sini. Kira-kira bakso itu sehat atau tidak? Yakin? Hah? Sehat. Kenapa nggak sehat bakso? Coba. Kenapa aja? Tepung. Apalagi? Ya udah mulai paham kan? Nanti pulang ini makan bakso ya. Dokter makan bakso nggak? Makan, tapi jarang. Kalau mie ayam makan nggak? Mie ayam jarang. Saya lagi cari mie ayam yang ayamnya organik atau probiotik, mie-nya non gluten. Belum ketemu. Jadi kalau saya beli mie ayam, saya beli kuahnya aja. Belum ada yang bikin tuh. Ya. Seperti itu. Ya enggak apa-apa. Kau udah tahu kan? Makanya itu tadi. Sampai akhirnya si jin itu bilang begini, makanya ini kaitan sama ini kan. Dia bilang ya salah manusia sendiri, dia bilang dia memperturutkan hawa nafsunya, kata si jin itu. Kata dia gitu. Ya masalahnya kita kan sudah tahu nggak baik, sudah tahu nggak benar, sudah tahu begini masih juga. Sampai kapan begitu nggak mau berubah? Nah berarti kan ada masalah tuh dalam hatinya. Nah ini saya katakan tadi endotoksin itu. Ya, kita membawa itu dari leluhur kita dan lagi-lagi ada pada diri kita juga. Sehingga Anda perlu apa? Perlu inventaris. Kira-kira apa saja? Contoh nih, gak pede itu penyakit loh. Penyakit. Karena kalau orang gak pede gampang gak ditindas. Gampang, dianiaya gampang, dihina gampang. Harus ada solusi secara syariat. Pasti ada. Maka Nabi itu mengatakan bahwa kita nih gini-gini ya. Gini-gininya kita. Mau kata kita dari mana kek, dari kampung apa kek, dari keturunan apa kek, once sekali kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad dan kita muslim dan beriman pada Allah, maka kata Allah walaqad karamna bani Adam. Allah muliakan kita. Nah baik, jadi endotoksin. Berarti ada ketakutan, ada sedih, ada merasa terhina, ada merasa, itu Anda list. Ya. Kalau Anda yang punya buku, coba ditulis itu kira-kira apa tuh penyakit hati saya. Yang ada di diri saya sekarang,
yang atau mungkin diwariskan dari orang tua kita. Karena orang tua kita bisa lihat apa karakter mereka di luar, tentunya kebaikan mereka yang sangat luar biasa untuk kita perbaiki, gitu maksudnya. Sehingga nanti apa? Itu pelan-pelan Bapak Ibu sekalian kita tanda kutip terapi dengan syariat. Contoh mungkin ya. Saya banyak ketemu orang-orang yang hidupnya itu isinya was-was dan cemas aja. Ya, cemas, semua dicemasin sama dia. Padahal ngaji iya, baca Quran iya, sedekahnya semua dicemasin sama dia. Ya, ini Anda perlu lagi-lagi inventarisir, ya, inventarisir. Sehingga nanti akan ketahuan apa yang saya mau perbaiki. Sehingga nanti yang akan muncul nanti apa? Yang akan muncul pada akhirnya dalam diri kita itu adalah ketenangan. Ketenangan. Kerjaannya setan iblis itu adalah membuat kita nggak tenang. Semua dibikin nggak tenang sama dia. Rizki dibikin nggak tenang, jodoh dibikin nggak tenang, penyakit dibikin nggak, semua dibikin nggak tenang. Sehingga kalau nggak tenang nanti lama-lama ujung-ujungnya apa? Kita bisa sampai pada tahap berburuk sangka dengan Allah. Dia kayak nyambung satu demi satu. Contoh, iri. Iri itu bagian dari kebencian kan? Ya, iri itu bagian dari kebencian. Apakah iri sampai bisa menyebabkan permusuhan bahkan sampai pembunuhan? Jelas, kisah Habil dan Qabil itu kan jelas. Iri kan. Sedih juga sama. Sedih itu nanti lama-lama apa? Mempertanyakan Allah. Tiap hari nangis saja terus. Tak bisa. Anda harus tetap ada senyumnya. Gitu. Makanya saya lihat sekarang itu kan banyak orang-orang yang akhirnya lambung bermasalah, lambung yang bermasalah karena terlalu cemas. Jadi lambung itu salah satu efek dari mungkin kalau bahasa kita tuh stres, cemas, was-was gitu ya. Sehingga nanti pada akhirnya apa? Saya lihat beberapa tuh yang sampai putus asa. Kata mereka tuh seperti pengen bunuh diri deh, nauzubillah min dzalik gitu loh. Saking stresnya dia. Kenapa? Karena secara kaidah lambung atau pencernaan Bapak Ibu sekalian jamaah sekalian itu tempat produksi hormon kebahagiaan. Jadi kalau lambungnya bermasalah, maka sulit dia tenang, sulit dia bahagia dengan optimal. Tidak bisa. Apalagi ini makan tidak baik. Ya. Maka tadi saya katakan berarti caranya gimana? Dilawan, diterapi. Contoh mungkin. Contoh nih, paling gampang tuh kita mencernanya itu berarti kalau takut itu lawannya apa? Berani kan? Maka takut itu kalau kita pakai di bab syariat, contoh nih mungkin. Coba nih saya mau kasih challenge kalau Anda mau. Mau aja susah minta takut. Enggak susah-susah challenge-nya. Mau untuk ngelawan takut supaya kita yakin bahwa pasti Allah akan ganti. Ya. Saya tidak tahu, ini contoh ya. Saya nggak tahu tadi kemarin lusa gitu kan. Lagi ngisi bensin di SPBU di daerah Cibubur itu, tiba-tiba ada bapak-bapak nyapa saya. Dia sama-sama isi bensin juga. Terus ya biasalah standar. Makasih ya dok, bla 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 bla. Akhirnya udah tahu lah kan, minta foto kan. Gak jauh-jauh dari itu, standar. Sudahlah banyak foto saya itu di internet, gak usah foto-foto lagi. Akhirnya apa? Entah dia bahagia, entah apa, saya juga gak tahu amal apa yang saya kerjakan pagi hari itu, sehingga bensin saya pun dia yang bayarin. Jadi kalau kita tuh yakin bahwa rizki itu dijamin oleh Allah, maka apapun yang kita keluarkan di jalan Allah atau mungkin menolong orang, bantu orang segala macam itu pasti Allah ganti kan gitu. Maka sering saya bilang ke banyak orang, contoh mungkin kalau Anda pergi umroh, kan umroh itu kata Nabi SAW sedekahnya kita. Jadi kalau pergi umroh jangan cari umroh yang paket hemat paling murah. Iya kan?
hotelnya kira-kira 10 kilo dari Masjidil Haram, capek di jalan, kayak gitu kan. Kita lupa bahwa kita mau bertamu ke rumah Allah, maka mintalah sama Allah, berikan aku rezeki. Maka kadang-kadang saya lihat orang-orang umroh tuh pas lagi umroh, misalkan berangkat dari sini atau mungkin pas pulang dari tanah suci gitu kan, kelas bisnisnya habis loh, habis. Karena kalau masuk kelas bisnis dengan biaya yang pasti lebih besar dari biasanya, kan berarti kan sedekah, Allah pasti ganti kan. Itu namanya keyakinan. Takut tuh dilawan dengan keyakinan. Nah itu salah satu. Maka tingkatlah keyakinan itu. Caranya gimana? Dilawan. Baik. Itu toksin-toksin dalam diri. Ya. Kalau berkaitan dengan toksin-toksin yang ada atau mungkin dalam tubuh kita secara umum, saya kira mungkin kalau penyebabnya, saya kira mungkin Bapak Ibu sudah paham semua lah ya. Ya. Misalkan ya kayak mungkin makanan olahan, gula pasir, itu kan standar lah ya, sudah paham semua. Ya. Tapi yang termasuk juga misalkan pemanis buatan gitu kan, atau mungkin perisa flavoring itu juga masuk yang akan juga bisa menjadi endotoksin. Intinya yang nggak sehat itu Anda mulai kurangi, itu aja. Ya. Belajar untuk jangan terjebak ke tadi ya, kata si Kunti tadi. Kunti kan sudah banyak ngasih tahu tuh, ya seperti itu. Nah, terus caranya gimana jemaah sekalian untuk kita memperbaiki itu? Ada beberapa cara, ya. Ada beberapa cara. Yang itu adalah cara atau mungkin caranya suruh kita kenal, cuman kadang-kadang kita nggak tahu tools ini manfaatnya sampai luar biasa. Ya, yang paling baik dalam memperbaiki atau membersihkan endotoksin itu, ya sebenarnya baik endotoksin yang ada dalam organ kita atau saluran darah, atau endotoksin yang ada dalam kolbu atau hatinya kita, itu yang paling bagus namanya puasa. Puasa. Karena puasa itu sendiri kita tahu, Masya Allah ya, dia bisa membersihkan penyakit hati. Kan orang puasa nggak mungkin maki-maki orang, nggak mungkin gibah, nggak mungkin fitnah. Akhirnya tertahan sendiri kan dengan itu kan. Apalagi bicara tentang manfaat puasa secara kesehatan. Saya lihat beberapa ahli-ahli di Amerika ya, itu mereka sudah bikin program. Dan programnya berbayar. Salah satu program yang mereka bikin 3 days fasting. Puasa 3 hari bayar. Bayarnya buat apa? Buat makan sesuatu, ya produk-produk gitulah gitu kan, yang mereka sarankan ketika nanti berbukanya ala mereka gitu kan. Atau kadang-kadang mereka nggak ada makan sama sekali, cuman ngajurin, cuman dia buat sekedar konsultasinya doang. Bayar gitu. Syariat ini sudah segini luar biasa kan, Masya Allah ya, kalau kita ikutin ya. Makanya obat paling atau mungkin kalau saya ditanya bukan obat sih ya, terapi anti aging paling baik, jawaban saya puasa. Terapi anti aging paling baik itu puasa. Apa terapi detox paling baik? Puasa. Hampir semua penyakit itu bisa diperbaiki dengan puasa. Itu udah layar ya. Oh. Nggak nyadar saya. Gitu ya. Puasa. Apalagi banyak. Jadi sekarang ini Bapak sekalian, salah satu banyak atau penyebab dari banyak masalah kesehatan itu logam berat. Logam berat. Logam berat itu ada di mana? Oh, kalau saya ceritakan pusing Anda. Tahu usah deh, sekedar tahu saja. Plastik. Makanya di rumah, kalau saran saya ya, misalkan Anda punya pakai kendi air, pakai kendi aja, jangan pakai galon yang plastik, apapun mereknya sih. Kalau saya di rumah pakainya beling, jadi kalau buat harian saya minumnya pakai beling. Makanya sepertinya emosi saya stabil.
gara-gara nggak banyak logam berat. Gitu ya. Minum ya, misalkan yang masih suka bakso nggak? Cie. Soalnya saya sudah ikut kajian Dr. Zaidul gitu kan, saya takut kena jin gitu. Oh, satu lagi kemarin tuh, saya belum cerita tadi. Jadi kan lagi dia ngomel-ngomel gitu kan, keluar suara kan. Saya bilang sama orang kantor, ambilin daun bidara, saya bilang. Oh, marah dia. Dok, kata dia gitu kan. Tahu pula dia dok lama gitu. Perasaan nggak pernah kenalan sama dia. Dok, jangan, kata dia gitu kan, kayak begitu. Tapi ya kita paksain aja masuk. Jadi air daun bidara ditumbuk, dirukyah, masukin air, kasih madu, racun buat mereka itu. Gitu. Termasuk juga itu bisa kita buat mandi ya, air daun bidara. Nanti coba dipelajarin caranya itu ya, untuk merukyah diri sendiri. Jadi tidak apa-apa kita merukyah diri sendiri itu bagus. Ya, nggak perlu minta rukyah sama orang. Ya, asal tadi jaga emosi. Jadi kalau saya mencoba melihat masalah-masalah ketika orang kena gangguan jin seperti itu tuh, tadi portal jiwanya dia buka, ketawanya berlebihan, sedih berlebihan, takut berlebihan, mikirin sesuatu berlebihan, overthinking, terbukalah portal itu, masuklah mereka. Jadi nggak boleh lama-lama di situ. Ya, makanya kalau saya kadang lihat, mohon maaf ya, kalau wanita kan perempuan tuh kadang-kadang ketawa cekak-cekik, hati-hati. Loh, saya dulu pernah diajakin pergi dakwah lah ya ke satu pulau di Irian, Fakfak kabupaten, tapi bukan di Fakfaknya. Itu kita waktu itu sama Ustadz Fadlan, waktu itu saya diajakin beliau. Pergilah ke sana kan. Terus itu kan awalnya tuh kayak hutan ya, hutan gitu, dibabat untuk acara waktu itu. Ada tenda. Nah, terus malam itu sebelum kejadian kesurupan massal, satu tenda tuh perempuan yang kesurupan semua. Ya kan, waktu sebelum itu tuh saya lihat cekakak cekikik luar biasa. Jadi kalau ketawa tuh gak usah ketawanya yang agak sedikit eksklusif gitu loh. Agak gitu. Ya, apa tuh namanya, supaya tadi tidak terlalu berlebihan. Ya, ketawa boleh, sedih boleh nggak? Boleh. Tapi sedihnya nanti dialihkan kepada sesuatu yang sifatnya dengan akhirat, agama. Tadi kan sudah saya jelaskan. Marah juga sama, sedih sama, takut juga sama. Takut boleh nggak? Boleh. Tapi urusannya kira-kira amalku diterima Allah nggak? Takut kita, gitu kan? Seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan fisiknya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, ada beberapa yang kita bisa lakukan untuk membersihkan endotoksin ini sebenarnya. Ya. Bahan yang kita bisa ambil. Yang pertama apa? Yang pertama tuh ini raw carrots. Apa? Wortel mentah. Terutama kalau ketemu nanti wortel ungu. Kalau ada. Jarang sih, cuman ada. Susah kan? Ya nggak susah kalau, tapi cari wortelnya yang yang organik ya. Wortel. Carrot wortel kan? Iya lah. Kok saya lupa? Carrot wortel, karot. Ya, itu yang pertama. Kalau nggak ada gimana? Bengkuang oke. Karena seratnya, babnya sebenarnya balik-balik ke serat sebenarnya. Ya. Itu yang pertama. Untuk bersihkan endotoksin tadi ya. Yang kedua, minyak kelapa. Bukan yang buat goreng ya. Coconut oil ya. Mungkin kalau kita VCO kali ya. Ya, VCO. Dia bagus dalam menurunkan tingkat racun dalam tubuh kita.
Nah gitu. Termasuk tadi satu saya lupa tadi puasa, satu lagi tuh logam berat itu kita bisa angkat salah satunya dengan berbekam. Rutin berbekam. Bekam itu nanti kapan-kapan kita bahas ya. Itu Masya Allah sakti mandraguna itu terapi itu. Sakti sih. Bahkan kalau mungkin dibahasakan oleh beberapa teman-teman saya meneliti tentang itu, dia seperti mesin hemodialisa, mesin cuci darah. Seperti itulah kerja. Makanya rugi banget kalau Anda yang belum pernah berbekam, berbekamlah. Ya. Berbekamnya di mana? Berbekam yang sudah ikut standarisasi dari Perkumpulan Bekam Indonesia. Klinik-kliniknya itu ada terapisnya sudah ikut standar biar bersih, higienis kan. Dan biasanya ada tanda tangan ketua umumnya yang lagi ngomong. Gitu. Kadang-kadang ada fotonya juga di depan. Itu yang kedua, coconut oil. Yang ketiga ini kita jarang dapatkan, cuman kalau dapat bagus. Namanya dandelion root, akar dandelion. Nanti di browsingnya dandelion. Itu juga bisa. Nah, yang ini yang gampang. Yang gampang ini adalah kita bisa dapatkan banyak hari-hari kita itu golongan bawang-bawangan, terutama bawang putih dan bawang-bawang yang lain. Itu dia juga punya efek untuk mengikat racun. Ya. Tapi bawang jangan dikunyah, rontok gigi nanti. Jadi kalau bawang itu diapain? Ditelan aja. Kalau kuat lambungnya ya. Kalau nggak kuat gimana? Masukin dalam air, kasih sayur, jadilah sayur, airnya Anda minum. Baik, itu yang ketiga, garlic ya. Jadi caranya gimana? Kalau garlic bisa banyak Anda bisa lakukan, atau mungkin difermentasi juga boleh, atau mungkin garlic itu Anda cemplungin dalam madu, ya, biar nanti dia juga jadi antibiotik versi kita, ya. Jadi madu mungkin 1 botol atau 1 gitu, Anda campurin beberapa. Masih banyak pertanyaan. Saya pikir udah sehat-sehat semua. Jadi madu ya, campurin itu garlic. Jadi bawa bawang putih, bawang merah, bawang bombay, mana aja. Semua bawang. Ya, secara umum itu dia punya efek untuk menyerap toksin ya. Toksin. Kemudian apa lagi? Yang ketiga ini istilah, cuman kita bisa dapatkan dari bahan laut ya, atau mungkin namanya karagenan. Nah, karagenan itu bisa Anda dapatkan dari kayak rumput laut juga bisa. Ya, rumput laut itu juga bagus ya. Untuk menyerap racun. Ada juga sih yang nyebutin karagenan itu cacing. Kan ada tuh kapsul-kapsul cacing itu kan. Itu juga bisa. Ya, tapi ya saya jarang makan. Pakai rumput laut aja lah. Seaweed itu kan kayak rumput laut ya, atau sea moss gitu-gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Bahasa kerennya dulu. SCFA. SCFA itu short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek. Asam lemak rantai pendek. SCFA. Di mana dapatnya? Paling mudah kurma. Kurma ya. Terus apalagi? Jahe. Ginger extract itu juga punya efek untuk dia ngelawan endotoksin ya. Tapi jahenya coba cari yang jahe memang betul-betul pedas. Karena sekarang jahe-jahe sekarang tuh sudah banyak jahe hibrid, emprit atau merah lah ya, jahe emprit. Atau kalau nggak tanam sendiri di rumah, kalau ada pot-pot gitu kan tanam jahe ya, buat anti racun.
Itu jahe. Jadi diapain jahenya? Kalau Anda sakti, dimakan langsung. Saya dikirimin ada satu video, ada seorang kayaknya orang di Dubai itu, dia kayak atlet gym gitu kan, dia ngemil jahe, gitu. Sakti nih orang, gak kuat saya. Tapi itu bagus sebenarnya, ya, ngasih panas, buang bau mulut, ya, seperti itu. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Nah, ini mungkin nggak semua, atau mungkin kita bisa pakai atau mungkin tiap hari, tapi bisa sebagai anti racun. Biasanya dipakai buat orang yang sedang menstruasi, diare, buang-buang air, buang-buang air. Jadi kalau buang air sama buang-buang air kan beda makna kan? Ya itu apa? Bukan, yang hitam-hitam itu loh, areng. Ada. Dulu kan orang buat menghentikan BAB atau perdarahan itu pakai areng. Kita sebutnya itu activated charcoal. Ya kan areng kan? Ada beberapa jenis areng yang memang bisa dimakan, dia buat nyerap racun. Ya, cuman kita jarang dapatin ya. Tapi kalau dibikin namanya food grade, coba lihat tuh. Ada sekarang saya pernah beli kayak charcoal latte, ya kan? Ada. Jadi dia kopi latte, cuma pakai areng. Yang termasuk juga areng itu bagus buat gigi, food grade, ya. Tapi gigi itu kalau Anda mutih-mutih gigi, mau mutih-mutihin gigi, atau mungkin mau giginya bersih dari bakteri, nggak perlu bersih banget sih. Maksudnya biar lebih baik dan lebih bagus, itu pakai minyak kelapa. VCO tadi dibekuin, ya, masuk kulkas, lalu nih pakai pasta gigi ala kita. Jadi si VCO itu Anda masukin kulkas kan dibeku deh kan. Nah, ambil sikat giginya, taruh coel sedikit, nah gosok-gosok itu best, bagus, dibuat antibakteri segala macam, bagus. Apalagi Anda gosok-gosoknya pakai siwak, kayu siwak, ya. Siwak tuh kayu yang sangat, masya Allah, baik, bagus sekali lah ya. Atau kayu buat bersihin gigi kan. Sebenarnya semua bahan pada odol itu ada pada siwak. Apa deh, silikanya, fluoride-nya, ya. Makanya kata Nabi itu siwak itu membuat Allah ridho, gitu. Jadi jangan kita melihat orang yang bersiwak tuh, mohon maaf ya, kayak orang jijik gitu, jangan boleh. Karena itu mau meninggalnya Rasulullah pun beliau SAW meminta diambilkan siwak. Artinya mau ketemu Allah saja Nabi minta diambilkan siwak. Barokahnya luar biasa, ya. Jadi nanti kapan-kapan mulai dibawa tuh. Makanya beberapa sunnah-sunnah kenabian itu kan salah satunya ada minyak wangi, ada siwak, mencukur bulu kemaluan, segala macam gitu kan. Itu juga masuk. Jadi nanti pakai siwak biar Allah ridho. Jadi kalau nanti mau sholat, gitu kan, mau doa, kata Nabi itu kan, kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW, maka aku wajibkan mereka setiap habis berwudu untuk bersiwak. Ada lagi sebutkan di yang lain, Nabi katakan, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka sebelum sholat mereka bersiwak. Oh, saya pikir ngasih duit. Ya, gitu. Charcoal. Makanya kalau kisahnya di perang Uhud, yang saya ingat itu waktu Nabi SAW luka di pipinya itu kan, Fatimah radhiyallahu anha itu kan membakar tembikar. Kemudian abu tembikar itu, tikar lah mungkin ya, itu dipakai untuk mengini-ngini itu apa? Bukan. Ya, abunya itu diambil, kasih itu sini buat menghentikan perdarahannya. Nah gitu ya. Charcoal.
Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan untuk itu? Ini air garam. Air garam. Tapi garamnya garam yang bagus ya. Garam mineral beneran, yang bukan cuman isinya cuman NaCl doang, apalah, saya nggak usah sebut apa, tapi garam non rafinasi, garam sehat lah pokoknya ya. Terus apa lagi Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ambil ya untuk tadi bersih-bersih itu? Sebenarnya banyak sih. Itu beberapa, coba saya lihatin lagi sini. Air kelapa bisa. Air kelapa bisa. Air kelapa tua boleh, muda boleh. Mana aja. Ini beberapa yang lain juga sebenarnya bisa Bapak Ibu sekalian pakai ya. Di samping dia juga punya efek serat juga, dia punya efek bersih-bersih. Namanya sayuran cruciferous, itu golongannya brokoli, asparagus. Tuh. Kemudian yang mungkin terakhir ya, habis itu kita mungkin ada dua mungkin yang terakhir. Yang pertama itu adalah herbs and spices, rempah lah ya, rempah dan herbal gitu kan. Jadi kan rimpang rempah lah mungkin bahasa kita ya. Saya tuh kalau paling gampang bikin minuman di rumah tuh cuman beli bumbu dapur itu, ya kan? Bumbu dapur isinya kan kunyit, jahe, kencur kan, apa lagi? Serai, bias kan, tapi dia rempahnya nggak ada, rempahnya kan nggak ada. Nah biasanya ada dua yang saya tambahin rempahnya. Kalau nggak ketumbar atau 3 ketumbar sama cengkeh. Satu lagi yang mau tambah kapulaga. Minum dulu tiap hari. Gak usah banyak-banyak. Kapan minumnya? Pagi sama mau tidur minum tuh. Nanti badannya akan bersih insyaallah. Ya. Herbs and spices. Nah, yang terakhir adalah madu. Ya. Madu. Mulai dirutinin tuh. Madunya, kurmanya, tadi yang saya sebutkan tadi itu. Berapa lama biasanya proses ini kalau Anda mau lakukan dan dia optimal? Tentunya dengan Anda atau dengan kita menghentikan yang bikin toksinnya kan. Ya kalau masih bandel juga ya nggak bakal banyak bekerja dengan optimal ini gitu loh. Ya. Tapi yang paling utama tuh saya banyak temukan orang-orang yang memang setelah mereka sebulan mungkin mulai menjalani hidup sehat, moodnya itu stabil. Moodnya stabil, mungkin bahasa kita tuh bahagia gitu, tapi tentunya bukan tiap hari bahagia, enggak juga, stabil gitu ya. Itu madu ya, jadi sebenarnya kalau sudah paham kaidah-kaidah ini Bapak-Ibu sekalian, jamaah sekalian, saya tanya deh, coba jujur jawab, mudah nggak hidup sehat itu? Mudah loh, cuman ada cumannya tadi, karena dia masuk dalam khutuwatnya syaitan. Jadi seperti sulit kita. Bahkan sekarang ini orang meminum kunyit aja kadang-kadang takut, ya kan? Itu khutuwatnya di situ. Karena mereka lagi sampaikan nggak mau kita itu tadi yang bagus, sehat, minumnya nggak mau dia. Karena kalau itu terjadi dan orang yang ikhlas karena Allah, ibadahnya lebih baik nanti. Gitu. Ya. Jadi dilawan, makanya kan khutuwat itu saya sudah jelaskan belum? Khutuwat itu kan dalam Quran ada beberapa, ada 4 khutuwat ya. Duanya saya nggak usah cerita, tapi saya cerita 2 ini. Khutuwat itu apa? Khutuwat itu kalau bahasa terjemahan Quran itu adalah langkah. Tapi kalau mungkin lebih dalam lagi, khutuwat itu seperti rencana strategisnya iblis untuk merusak manusia ya.
Dan dua yang dipakai Quran tentang khutuwat itu ada di beberapa surat. Salah satu surat Al-An'am adalah kaitannya dengan peternakan dan pertanian. Jadi kalau sekarang Anda lihat pertanian rusak sejadi-jadinya, masuk di bab itu. Mereka sudah memang meneropong, meneliti itu supaya dia tidak baik buat kita gitu. Sehingga nanti kadang-kadang saya kalau beli buah juga, nanti carilah buah-buah yang kemungkinan besar tidak terkontaminasi, kan sudah saya jelaskan berkali-kali kan. Contoh manggis kan nggak disemprot-semprot itu biasanya. Ya, dan belilah buah lokal. Tuh. Yang pertama itu khutuwatnya. Yang kedua itu kaitan khutuwat itu dengan makanan dan minuman. Khutuwat. Jadi sekarang makanan minuman tuh rusak seada-adanya. Nah, situ memang kerjaannya mereka. Ya. Sekarang siapa wakilnya iblis dan setan itu di muka bumi? Salah satunya kan Yahudi. Maka kalau Anda pernah lihat protokol Zion itu kan mereka ngerancang rusak ini semua ini kan. Itu yang mereka buat kan 4 hal atau ada 4 itu: food, funfair, female, and fashion. 4 itu mereka rusak. Food itu makanan kan. Female perempuan, funfair tuh hura-hura. Nah gitu. Makanya bertebaranlah hiburan-hiburan di berbagai tempat yang tadi akhirnya kita jadi lalai gitu loh. Bukan hiburan dalam Islam nggak boleh. Yang ketiga kan fashion. Jadi akhirnya gitu-gitulah khutuwatnya mereka. Maka hati-hati ya. Dengan dunia ini bagaimana sikap kita? Kita harus punya sikap dengan dunia ini biasa-biasa aja. Anda mau naik, mohon maaf misalkan naik Alphard sama mobil yang harganya 50 juta sama aja. Anggap sama, nggak ada bedanya. Ya, biasa aja gitu. Mau pakai baju jilbabnya sekian juta, baju sekian juta dengan yang biasa aja, nggak ada beda-bedanya. Itu tuh sikap, ya, sikap kita dengan dunia. Berarti kita nggak boleh beli yang bagus-bagus, boleh, tapi biasa aja, gitu. Sehingga nanti kalau kita sudah menganggap biasa, nanti lama-lama dia merasa dicuekkan dunianya itu, nggak ada nilai buat kita. Memang nggak ada nilai. Saya kadang-kadang lihat ada orang, mohon maaf gitu kan, punya rumah segede-gede gaban, segede macam. Saya bilang, apa ya? Buat saya itu nggak ada, bukan saya tidak menghargai, bukan. Tapi saya katakan biasa aja. Sumpah biasa aja. Anda tahu Sumarekon? Tahu lah. Tahu BSD? Itu kawasan kan? Nah, Anda bayangin di zamannya peradaban Islam ada satu peradaban di tahun lupa saya tahun berapa, itu ada satu kawasan wakaf. Coba. Bukan wakaf orang ada wakaf masjid, enggak, kawasan wakaf. Semua di situ tuh dialiri dengan dana wakaf. Keren tuh. Sehingga dari dana wakaf itu ada salah satu disebutkan gaji-gajinya itu, gaji peniup lilin di masjid itu ada. Didanai dari dana wakaf. Ada ustadz-ustadz, ada syekh-syekhnya, ulamanya, itu kerjanya tiap hari cuman zikir, ngaji, mendoakan negaranya, kawasan itu aja, nggak ada yang lain kerjanya. Dan gaji tinggi. Gaji paling tinggi siapa? Ulama. Gitu. Sehingga ya dunia sekarang itu biasa aja, nggak ada hebat-hebatnya. Sekarang ya panjang lah kita cerita tentang sekarang Palestina, Gaza sekarang itu sudah terbukti kan, yang mereka gadang-gadangkan sebagai peri kemanusiaan, hak azazi manusia, omong kosong semua, gak ada lagi ceritanya tuh. Makanya saya lihat satu video orang Kanada apa Amerika, dia kan, kami rindu dengan peradaban kaum muslimin, dia bilang gitu. Karena di zaman itu semua dijaga dengan sangat baik. Ya. Bagaimana tugas kita menuju ke arah sana? Ya, perbaiki diri kita. Keluarga diperbaiki, kita sebagai istri, suami perbaiki. Karena kata kuncinya ada pada keluarga. Rusak keluarga, rusaklah peradaban. Salah satunya dirusak tadi Pak? Makanan. Ya kan? Dirusak semua. Kita anak-anak nggak kenal lagi dengan makanan sehat, minuman sehat. Orang tuanya pun tidak mengajarkan itu.
anak-anak sibuk dengan gadget. Nih, Anda mulai disiplin handphone. Ya, orang Israel itu nggak membiarkan anak-anaknya SMP, SMA megang handphone. Nggak boleh. Kalau sekarang sudah terpaksa, kasih batasan. Kamu boleh pegang hari ini, sekali pegang, untuk pegang berapa jam kamu harus ngaji dulu berapa lembar. Begitu. Disiplin kita, baru muncul tuh generasi-generasi itu. Gitu. Orang lihat short aja, short di YouTube dengan short. Gak berhenti itu. Tema dibikin adiksi sama dia. Ya. Makanya handphone kayak begitu, kalau kadang-kadang Anda nggak perlu lihat, nggak usah lihat. Teman misalkan WA, kok nggak dibalas WA aku? Kan nggak wajib, yang wajib sholat bilangnya. Nah, misalkan gitu. Kalau dia marah aja, tidak apa-apa. Rugi dia sendiri. Kalau mau ketemu ya ketemu aja. Zaman dulu orang ketemu kok. Nah, kayak sekarang semua serba kayak dimudah-mudahkan, tapi akhirnya kita nggak ada engagement kita sama orang. Gitu. Ya. Saat ini saya sekarang tinggal bersama orang tua yang mempunyai sakit asam urat. Beliau selalu mendengarkan kata orang untuk obat asam urat, tapi berakhir dengan sakitnya yang parah. Maaf Ustadz, mohon sarannya apa? Nanti kata orang juga, kata Zaidul Akbar saja. Mau nggak nanti disuruh minum? Tidak mau pula dia. Orang tua itu memang Masya Allah ya. Maka jadi orang tua itu ya Bu sekalian ya, pesan saya, jangan jadi orang tua yang kaku gitu loh. Apalagi ada beberapa orang tua tuh kan, beberapa mau anaknya sekolahnya sampai manapun, tetap di anak saya tetap anak bodoh, anak kecil kan gitu. Kadang-kadang nggak bisa terima. Saya mengalami itu soalnya dulu. Saya waktu lulus dokter nggak percaya bapak saya sama saya, nggak percaya. Bikin dokter yang lain. Nggak percaya. Kok bisa jadi dokter kayak begini gitu? Apalah. Baik, jadi apa banyak ya resep-resep sederhana kalau Anda mau pakai, ya mungkin jahe, lengkuas, serai, kunyit cukup ya. Asal dirutinin saja. Ya, itu bisa. Untuk gurah mandiri, saya tidak menguasai ilmu pergurahan. Jadi jarang saya pakai, jadi saya nggak tahu. Ya, gurah itu yang ditetesin ke hidung gitu kan. Ada beberapa ke mata, ke telinga juga ya. Wallahu alam, saya tidak menguasai ilmu itu. Mohon jelaskan bagaimana olahraga yang baik, olahraga yang Anda kerjakan. Pokoknya kerjakan olahraga. Apa saja. Karena dikasih tahu apa kadang-kadang nggak dikerjakan juga kan. Betul? Ini panjang lebar kita jelaskan, nggak dikerjakan juga. Paling gampang nih, paling gampang. Berjalanlah 1000 langkah setiap hari. Terus kita berapa meter itu? 1000 lah pokoknya. Kalau yang ada handphone atau jam gitu kan bisa dihitung tuh. Kalau nggak dihitung sendiri juga nggak apa-apa. Olahraga yang paling baik, olahraga yang dikerjakan. Minimal paling nggak jalan setengah jam sehari cukup, jalan paling ringan. Ya, kalau mau tambah lagi ya banyaklah. Anda mau sprint, mau apa, lari cepat, tergantung usia juga ya. Seperti itu. Jadi dipaksain olahraga juga. Ya. Kalau biasanya nggak sempat olahraga atau mungkin lagi malas olahraga, saya ngurangi atau makan saya kurangi. Begitu caranya. Jadi harus ada tarik ulurnya. Ya. Atau kalau nggak gerakan-gerakan sederhana di rumah banyak sekali ya yang kita bisa kerjakan. Ikhtiar apa yang bisa dilakukan agar cepat mendapatkan anak? Gak bisa, harus sabar. Ya karena kenapa saya katakan begini? Karena sebagian besar setahu saya kehamilan dalam Quran itu kehamilan yang tidak normal, nggak normal. Nabi Zakaria nggak normal. Siapa tuh namanya? Maryam nggak normal. Ya kan nggak normal kan? Karena yang namanya kehamilan itu sesuatu yang anugerah dari Allah gitu loh.
Makanya saya pernah ketemu dengan ada orang lah pas dia mampir ke kafe saya di Jati Asih. Kapan-kapan mampirlah. Sudah pernah? Nah, mampirlah. Tapi jangan rame-rame. Tempat nggak banyak. Namanya kafe titik JSR. Disortir aja Ustaz. Hah? Disortir aja yang sekiranya Ustaz. Ya. Kafe JSR. Dekat kok dari sini. Nanti makan di situ. Ada. Jadi di situ tuh pas saya ke sana, terus ada ibu-ibu lah mungkin ya, sama suaminya kok nggak salah. Dia tanya, dia udah bekerja, mereka berdua tuh bekerja dan kerjanya itu shift ya, kebanyakan malam setahu saya. Lalu dia tanyalah sama dok, apa kira-kira promil gitu kan. Saya tanya, ibu kerjanya apa, bapak kerjanya apa? Setelah tahu jawabannya saya bilang, lebih baik Anda tidak punya anak. Kalau Anda punya anak, pasti anaknya Anda akan titipkan ke orang tua. Betul? Ya, ketahuan dia. Iyalah. Harus ada yang berkorban, kayak begini ceritanya, nggak bisa saya bilang. Ya, seperti itu. Ya. Makanya urusan kehamilan ini Bapak Ibu sekalian ya tadi. Maka solusinya apa? Ya sabar, ya. Pantaskan diri, ya. Sampai ke satu bentuk kepasrahan yang memang kalau memang belum Allah layak kasih dengan segala kepasrahan, Allah nggak kasih sudah, alhamdulillah nanti minta di surga aja naik, gitu, ya. Banyak sih, mungkin kalau baca di YouTube saya atau mungkin lihat di YouTube udah berlimpah ruah itu kayaknya tentang itu promil itu. Anak saya umur 10 tahun dalam pengobatan TBC, flek, minum obat selama 6 bulan, vitamin sehari 2 kali, makan banyak, buah doyan, tapi badannya tidak bisa gemuk. Gimana caranya menaikkan BB? Nah, saya nggak tahu yang dimakan apa nih. Kalau dimakan kebanyakan karbohidrat, ya nggak bagus, sebagai karbohidrat olahan. Ya, kalau bahasanya adalah mungkin daging-dagingan, ikan, apa-apa gitu, mungkin akan sangat membantu. Mungkin ditambahkan lagi mungkin dengan probiotik, ya itu juga bisa. Kalau wanita sudah menopause, asupan apa yang penting untuk tubuh supaya sehat selalu? Banyakin puasa. Satu, ya, untuk slowing down agingnya, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, protein ya, seperti ya, susu-susuan, tapi susu yang sehat ya. Susuan seperti itu, kemudian ya daging-dagingan boleh juga, sama beberapa minyak-minyakan juga bagus, termasuk itu juga bagus tuh mungkin kalau saran saya. Bone broth, kaldu tulang. Nanti yang ada masalah tulang itu ya, sendinya segala macam, itu bisa pakai kaldu tulang. Kaldu tulang tuh pakai tulang apa? Kalau saya sukanya kambing sih. Jadi nanti beli tulang kambing, nanti di pasar. Depannya ada nih kan pasar kan. Saya dulu beli di situ tulang kambingnya. Beli tulangnya doang. Dagingnya enggak. Dagingnya beli ikan. Karena situ kan ikan lautnya kan seger-seger gitu. Terus direbus, kasih bumbu lah, apa bawang apa segala macam gitu. Paling bagus 16 jam rebusnya, tapi api kecil aja. Pakai lilin boleh nggak dok? Nggak bisa maksudnya. Lilin. Api kecil ya, 16 jam supaya dia keluar kolagennya itu, masya Allah. Manfaat itu banyak banget, dari mulai imun, tulang, bikin kulit kenceng, apalagi tuh dia buat lancarin buang air besar, apa pencernaan juga ya. Nanti minumnya jangan 1 sendok, minumnya 100 cc sehari. Banyak bikinnya. Nanti kalau sudah selesai masukin kulkas saja. Kalau nanti mau diminum, hangatkan. Boleh dicampur juga ke lauk. Itu mahal loh, banyak yang jual sekarang cuma botol kecil begini tuh 100.000. Coba lihat,
Cuma orang nggak tahu aja itu kan bikinnya semudah itu. Mahal jualnya itu botol anu itu kan gelas itu. Tuh. Jadi yang menopause kayak begini tuh minum tuh kayak begitu. Ya. Termasuk juga beberapa jenis tadi minyak-minyakan zaitun segala macam. Saya nggak baca semua ya, kebanyakan. Kalau sakit lambung supaya tidak sering kambuh, harus konsumsi apa? Harus bahagia. Karena banyak orang lambung tuh kebanyakan banyak dipikirin. Ya, itu sudah saya bilang tadi. Bahagia aja. Maka saya bikin namanya program. Baru trial. Programnya kita kemarin bikin di kafe. Kita pantau ada beberapa orang, nggak banyak sih, baru 10-11 orang. Itu namanya program perbaikan lambung. Kemarin mungkin yang lihat di JSR Store ada lihat kan. Nah itu salah satu yang saya bilang, Anda harus bahagia, saya bilang. Kalau perlu bahasa saya itu ada gila-gilanya sedikit, saya bilang. Apa itu? Misalkan peluk pohon gitu kan. Pohon dipeluk, saya bilang. Belum pernah nyoba peluk pohon? Cobain deh. Nanti Anda ketawa sendiri. Tapi pastikan nggak banyak orang di situ, ya, dan tidak ada satpol PP. Loh, Anda ngebayangin aja udah bahagia, udah senang. Itu memang ada. Saya pernah baca tulisan ilmuwan naturopati gitulah. Dia cerita emang meluk pohon tuh ada vibrasi getarannya kata mereka. Tapi pohon yang gede lah, ya. Apa kayak pohon rambutan, pohon apa ya? Yang kokoh ya pohonnya ya, akarnya tuh kokoh. Nanti pulang-pulang, nanti banyak pohon semua. Saya pernah. Bahkan saya jangan ngobrol. Bahasa ekspresi jiwa. Lo yang punya kucing, coba lihat. Anda ngobrol nggak sama kucing? Ngobrol. Pohon kan sama juga. Misalkan dia pohon rambutan, Anda panggil panggilan sayang, Tan, gitu kan, Tan. Harus bahagia. Apa yang mau dipikirin, gitu kan? Hidup kau enak ya, kau udah ada hisap. Tapi aku ada hisap. Nah, gitulah. Pohon, ya, harus bahagia. Ya. Makanya orang-orang yang sakit lambung ini kan sebenarnya kan karena lambung itu atau usus kita atau pencernaan kita itu mereka itu adalah produsennya hormon-hormon kebahagiaan. Makanya orang-orang yang sakit lambung itu ya tadi cenderung seperti tertekan, stres, overthinking kan gitu. Maka itu dihilangin dulu baru masuk ke bab lambung atau herbal atau obatnya apa. Itu ya. Berarti yang bisa misalkan buat orang lambung misalkan apa? Bone broth itu bisa, kaldu itu bisa. Rutin aja minum. Itu bisa. Kemudian apa tuh namanya? Air tajin, udah sering dengar lah kan, air tajin atau kolagen dari misalkan gamat, rumput laut, itu juga bisa, ya. Tapi yang paling penting bahagia, tenang aja, ya. Bagaimana cara mengatasi atau mengobati darah tinggi yang tanpa gejala? Setiap tensi selalu tinggi, gak usah ditensi. Kan nggak tahu. Kan dia bilang kan setiap tensi selalu tinggi. Ya usah tensi lah. Daripada sebab begini. Ini begini loh, saya jelasin. Ada orang yang tensinya naik kalau pergi ke rumah sakit atau ketemu dokter. Betul kan? Berarti supaya tidak naik, bukan ngajarin nggak berobat ke dokter, bukan. Tapi maksud saya kalau mas pergi sana bikin cemas, tensi naik, ada di rumah aja lah. Dokternya ditelepon, dok gitu kan, saya baik-baik saja nih gitu kan. Oh iya, alhamdulillah gitu kan. Saya agak takut kalau ke rumah sakit gitu kan. Ya udah nggak usah ke rumah sakit gitu kan. Seperti itu. Atau ya pergi jalan gitu kan. Atau hilangkan mungkin curiganya gitu kan. Seperti itu ya. Banyak, kalau darah tinggi mah banyak banget.
untuk ngobatinnya. Mungkin bawang putih bisa, seledri bisa, air kelapa bisa, kunyit jahe serai itu bisa. Mana yang ada mual apa bisa. Cuman tadi babnya lagi-lagi saya sampaikan, kalau ininya nggak tenang, naiklah teruslah dia tensi itu. Ya, ditenangin hatinya, jangan curigaan jadi orang. Biar jantungnya tenang dan bahagia. Apa ini pertanyaannya? Betulkah dengan proses kita menarik nafas dan buang nafas ada pergantian sel-sel yang rusak? Betul sih, ya. Tapi dia akan optimal kalau seandainya Anda lakukan itu di tempat-tempat yang bersih. Tapi begini sih kan sebenarnya kan kayak di kota Bekasi gini kan polusi udah banyak banget. Tapi dengan kemahamurahannya Allah sebenarnya kita tarik nafas juga itu bentuk menyerap oksigen sebenarnya kan. Karbon dioksida dibuang gitu kan. Tapi kalau mau optimalnya di tempat-tempat yang banyak tanaman. Jadi makanya jadwalin tuh, misalkan Anda pergi ke sungai atau mungkin pergi ke hutan, ya, atau yang kuat mungkin naik gunung, camping tempat yang bagus. Di sana nanti gitu supaya paru-parunya semua terisi dengan udara yang sehat. Sekarang saking susahnya dapat udara, orang jual udara. Wallah, coba lihat. Ada yang jual udara, oksigen dari mana gitu. Mahal dijual 1 juta gitu. Oksigen dari tempat mana diperangkap sama dia, masukin botol. Jual. Bahkan kalau Anda lihat di tempat belanja ibu-ibu itu yang warna merah jambu itu. Online itu loh. Saya sebut lah. Kan ada warna hijau, ada warna merah jambu, apa orange apa itu kan. Gak usah disebut. Itu Anda cari surga aja ada yang jual itu. Coba lihat. Entah apa yang dijual nggak tahu lah. Cuman orang sekarang udah gila-gila bener. Gitu ya. Jadi pertanyaan apa? Iya. Baik, saya usia 38 tahun, terlalu sering kencing itu tanda penyakit apa? Tidak tahu saya, tapi kalau mungkin temanya ke ginjal, mungkin ada kelemahan di ginjal. Ya, otot ginjalnya mungkin daerah ginjal pinggang, panggul gini lemah itu juga bisa. Ya. Untuk awalan supaya dia kuat seperti apa, dengan catatan ini saya tidak nanyakan minumnya banyak atau tidak ya. Kalau minum banyak kan harus sering kencing memang harusnya. Ya, tapi kalau dengan asumsi dia minum normal tapi sering kencing, itu banyak penyakit di sana yang bisa kita kaitkan. Salah satunya mungkin misalkan kencing manis. Salah satu gejala kencing manis itu juga adalah banyak kencing kan gitu. Tapi kalau mau ini cuman mungkin kita coba dulu ya, Anda harus kuatkan saja otot-otot di situ dan kuatkan ginjalnya dengan ramuan-ramuan yang menguatkan ginjal. Nguatin pinggang panggul itu dengan cara apa? Gerakan. Ya, gerakannya misalkan apa? Paling gampang squat tahu kan? Turun gitu berapa kali sehari? Kalau 50 kali sehari oke. Jangan sekali hadap. Bertahap saja. 10 kali kan capek tuh, pegel sini tuh. Dia akan nguatin daerah dalam ini. Daerah dalamnya dia akan dikuatkan sama si otot itu, sama gerakan squat itu. Apalagi squatnya pakai beban. Ini nih beban. Jadi Anda begini gitu kan, turun sampai benar-benar terus anunya posisinya benar ya. Jangan sekedar squat biasa. Nanti nggak dapat sebab pegel yang harus Anda rasakan nanti di daerah paha bagian dalam. Ya. Ibu-ibu nih saran saya. Anda mulai exercise deh. Ya, biar suami Anda makin cinta. Ya. Karena kadang-kadang kan habis punya anak gitu-gitu kan biarin aja melebar-lebar badan sejadi-jadinya. Gitu. Akhirnya itu dia akibat berikutnya. Nggak usah kita bahas. Itu ya, squat. Atau juga bisa dengan gerakan leg raise. Baring, kakinya diangkat. Itu juga bisa. Berapa kali?
sekuatnya Anda aja. Nanti pegel sini tuh, pegel. Tapi nanti dia akan menguatkan otot perut, otot panggul, pinggang yang akan kuatkan. Ya, gitu, ya. Atau apalagi kalau mau lebih kuat lagi misalkan. Tapi ini dimulai dengan beban yang kecil ya. Saya nggak ahlinya, cuman ya salah satunya tuh kayak deadlift. Deadlift itu pakai barbel. Barbel panjang apa namanya? Ya, barbel panjang itu nggak tahu namanya itu. Nanti Anda turun gitu kan. Turun nanti dia kuat dari sini tuh. Kalau tanda kuatnya gimana? Ah, itu nanti ibu-ibu akan bahagia. Itu tanda kuat. Apa terapi untuk mengatasi sinus? Sinus di sini ya banyak. Akupuntur bisa, bekam bisa, terus daerah sini juga dimasas juga bisa, sauna juga bisa, nguapin juga bisa. Yang nguapin pakai rempah-rempah itu, hirup itu, murah meriah kan? Murah meriah. Pakai herbal banyak. Dulu sudah sering banget saya sampaikan salah satu herbalnya itu bonggol nanas sama habatus sauda itu bisa. Bonggol nanas sama habatus sauda di blender itu diminum. Itu juga bisa insya Allah ya. Itu kemudian bekam sudah yang paling juga bagus itu adalah naikin imunitas Anda ya. Caranya gimana? Banyak banget lah ya. Minum madu boleh, habatus sauda boleh, probiotik boleh, apa yang mudah buat Anda, dan olahraga supaya dia panas badannya itu ya. Atau memanaskan diri, dijemur ya, misalkan lagi panas gitu, berjemur itu juga bagus buat sinus. Saya kira mungkin itu Bu sekalian, ya Mas sekalian yang saya hormati, dan mudah-mudahan bermanfaat dan semoga makin sehat Andanya semua ya. Sebaik-baik ilmu itu kan yang diamalkan ya. Jadi saya pengennya semakin hari Anda semakin sehat, semakin baik, semakin taat ya, semakin bahagia ya, biar nanti berjumpa Allah juga dalam keadaan yang bahagia ya. Kan kita sering dengar ayatnya itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kata Allah kan. Maka kita minta agar kehidupan kita ini kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, diberikan kenikmatan dalam semua amal soleh kita, dimudahkan kita untuk beramal soleh, dimudahkan kita untuk membantu orang lain, dimudahkan kita untuk memenuhi hajat-hajat orang, keperluan orang lain, dan kita dijadikan Allah menjadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak yang lebih baik, dan hamba Allah yang lebih baik. Ya, dan kita minta pada Allah agar Allah memberikan tambahan rezeki buat kita untuk kita bisa membantu orang lain, membantu agama Allah ya. Kemudian juga kita minta pada Allah agar diberikan kesehatan yang membuat kita semakin dekat sama Allah, dan mudah-mudahan apapun hajat Anda semua hari ini semoga Allah kabulkan.